Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Miss. Good evening, Miss. Good evening. Good evening, Miss. Good evening. Good evening, Miss. Di sini ada yang dari luar Jawa nggak? Ada, Miss. Oh, Mr. Yuven. Dari mana, Mr. Yuven? Dari NTT, Miss. Oh, dari NTT. Luar biasa ya. Di sana jam berapa berarti sekarang, Mr. Yuven? Di NTT jam berapa sekarang? Di sini kurang 6 menit jam 9. Kurang 6 menit jam? Jam 9. Jam 9 ya. Oke, I see. Biasanya kalau normal tidurnya jam berapa, Sir? Mr. Yuven? Normalnya tidur jam 10. Oh, jam 10 ya. Oke, good. Oke, jadi kita mulai jam 8. Ini rata-rata masih belum tidur kan ya? Thank you. Buat ada yang lain selain dari NTT ini? Ada, Miss. Mr. Faisal dari mana, Mr. Faisal? Dari Riau, Miss. Riau. Oke, jauh juga ya dari Riau. Berarti jam berapa, Sir, di Riau sekarang? 7.56, Miss. Oh, hampir sama ya. Sama sih ya. Oke, I see. terus. Oh, Mr. Ghazi. Dari mana, Mr. Ghazi? Mr. Muhammad Ghazi Al-Haris. Jangan-jangan nggak pakai nama asli nih. Dipanggil nggak ngomong ini. Oke. Oke, Miss. Iya, dari mana, Mr. Ghazi Al-Haris? Dari Garut, asli tapi lahir di Batam. Oh, I see. Jadi lama di Batam ya, terus menetap di Garut. Yes, Miss. Jawa Barat ini. Ada lagi yang lain mau speak up? Pas saya mau panggil Miss Yunda. Miss Yunda dari mana ini, Miss Yunda? Oke, no voice. Miss Muslina. Miss apa Mister nih ya? Muslina Disdik. Dari Aceh ya? Kelihatan nih dari Aceh. Ada apa namanya Aceh gitu. Oke semuanya. Miss Lee akan langsung kenalan saja ya. Sebelumnya kita sudah kenalan via grup WhatsApp ya. Tapi alangkah abdulnya kalau kita kenalan via virtual lagi ya. Let me introduce myself to you. My complete name is Lili Multiningsi. Everyone calls me when I teach English. They call me Miss Lee, gitu ya. So when they call me, they always smile because my name is containing I letter, Miss Lee, like that. Okay, I have been teaching English since in 2011. Jadi sejak tahun 2011 saya hobinya ngajar bahasa Inggris. And I like English because I like watching movie at that time. Karena saya suka bahasa Inggris karena waktu itu saya suka nonton film bahasa Inggris ya, film-film dari pokoknya Hollywood gitu ya. Hollywood movie, I really like that. They using English and I feel like I can explore my feeling. Saya tuh lebih suka ngungkapin perasaan pakai bahasa Inggris, makanya saya tuh suka banget sama bahasa Inggris, guys. Oke, itu alasan saya kenapa saya suka bahasa Inggris ya. Tidak karena kepepet, kenapa kepepet nggak mungkin ya. Kenapa? Karena di era saya itu nggak ada muatan lokal bahasa Inggris, nggak ada. Waktu itu tahun berapa ya? Waktu saya masih SD itu tahun 2000-an ya, 2000, masih 2000. Masih tahun 2000 belum ada muatan bahasa Inggris di zaman saya belum ada. Baru ada bahasa Inggris waktu saya SMP itu baru ada ya. Tapi saya suka bahasa Inggrisnya sejak SD sebenarnya. Kalau SD waktu itu belum ada channel tentang film Hollywood ya di TV ya, belum ada. Jadi adanya itu lagu-lagu bahasa Inggris ya waktu itu. Saya awalnya suka lagu bahasa Inggris, habis itu larinya ke film. Makanya saya suka bahasa Inggris ya. Untuk mengajarnya, my hobby is
apa ini sharing about English in 2011 di Kampung Inggris ya, di Kampung Inggris Pare. Yang pernah dengar atau pernah ke sana Kampung Inggris Pare ya. Sudah sangat tidak asing lagi ya Kampung Inggris Pare guys ya. Di sana saya menemukan banyak sekali model apa ya, macam-macam murid ya. Ada yang dari timuran ya. Bahkan luar negeri juga ada, guys. Terus kebanyakan ini dari timur, dari timuran ya. NTT, NTB itu banyak banget. Dan enaknya kalau dari NTT atau NTB, kalau kita mau tes TOEFL itu minimalnya nggak sampai 500. Beda sama kita di Jawa. Kalau di Jawa itu minimal 500 sekian ya, 550, 525 ya, minimal ya. Tergantung instansi yang kita lamar sih ya nanti ya. Ada yang cuma 500 juga ada. Kalau dari NTT, NTB itu 475, 450 itu sudah bisa masuk. Tergantung kita dari mana. Ya, tergantung. Misalnya saya asalnya Jawa Timur, terus saya pindah ke NTT, terus saya ngelamar. Apakah mungkin? Nggak bisa ya, karena kita bukan asli orang sana. Jadi tetap standarisasinya itu tergantung daerah masing-masing. Gitu ya. Saya yakin kalian di sini memang untuk memperjuangkan sesuatu ya. Kalian di sini itu memperjuangkan sesuatu. Memperjuangkan pengen dapat beasiswa LPDP, beasiswa luar negeri, macam-macam ya, niat kalian di sini. Mungkin ada juga yang cari apa ini namanya promote dari sebuah perusahaan juga ada. Karena saya waktu ngajar itu juga banyak ikut tes TOEFL ya, kelas TOEFL itu buat ngejar karir. Kalau tes TOEFL-nya tinggi nanti karirnya dinaikin. Itu juga ada seperti itu. Ada juga yang buat ngelanjutin tingkat pendidikan ya. Oke, sudah cukup di situ saja tentang perkenalan TOEFL kita. Jadi intinya kita di sini sama-sama memiliki tujuan yang sama ya, yaitu apa? Bisa menguasai TOEFL dengan easy ya, easy. Nggak cuma easy tapi fun juga ya. Easy nggak cukup kalau nggak fun ya. Tapi kalau misalnya nggak easy, minimal ada fun-nya ya. Fun, menyenangkan maksudnya. Oke guys, langsung saja kita mulai ya karena sudah jam 8. Jadi ini adalah pertemuan Zoom kita yang perdana ya. Perdana sekali. Sebelumnya kalian sudah paham kan ya untuk jadwal Zoom-nya ya. Kita ada Zoom meeting selama 6 kali. Alright? 6 kali. Jadi khusus untuk jadwal Zoom-nya kita hanya membahas tentang soal grammar ya, structure seperti itu. Kenapa? Karena skill yang paling kita bikin pusing ya, dan butuh penjelasan secara orally itu adalah skill grammar itu guys. Jadi untuk sisanya skill listening sama reading itu nanti bisa kalian asah sendiri ya. Oke, Miss Lee sudah nge-share 2 kali pertemuan pertama sama pertemuan kedua ya. Oke, wait. Miss Lee share dulu. Semuanya sudah kelihatan belum ya? Sudah nampak belum? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Jadi Miss Lee akan ngerisum ya. Apa langsung bahas soal ini? Ngerisum apa nggak langsung ngebahas soal? Kalau kita ngerisum berarti Miss Lee akan ngasih penjelasan lagi secara umum atau langsung bahas soal. Bagaimana teman-teman? Resume, Miss. Resume. Resume, Miss. Resume. 2 orang resume. Ada lagi nggak? Udah resume aja ya udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kelas kita hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa kita mulai. Amin. Oke. Untuk basic dari belajar TOEFL itu adalah kita wajib memahami kalimat ya. Bahasa apapun, entah itu bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, yang wajib kita pahami adalah kalimat. Nah, arti kalimat itu sendiri apa gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia memang adanya subjek, predikat, objek gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris cukup subjek sama verb aja sudah menjadi kalimat ya. Contohnya I talk itu sudah termasuk kalimat. Aku ngomong. Misalnya verb aja ya, misalnya verb aja. Sit down itu juga sudah termasuk kalimat. Kalimat apa? Kalimat perintah. Mana subjeknya nggak ada? Ya, subjeknya itu orang yang disuruh duduk itu tadi ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita harus paham yang namanya kalimat dasar. Kalimat dasar itu apa? Kalimat yang terdiri dari subjek dan kata kerja alias verb. Oke. Nah, ini verb ini sendiri nanti kalian akan disajikan macam-macam verb ya. Ada yang verb sebagai pembantu. Ada verb dasar, kata dasar. Contoh verb dasar itu namanya infinitif ya, kata kerja biasa. Contohnya makan, minum, tidur, belajar, membaca, itu namanya verb ya, kata kerja. Kemudian nanti juga ada kayak ini contohnya ya. Ada juga kata kerja pembantu. Kata kerja tapi dalam bentuk pembantu. Contohnya ini kayak is gitu ya. I am. Nah, saya. Saya ini bisa disebut kalimat kalau dikasih am, I am. Misalnya ada pertanyaan seperti ini. Where is Lily? Mana Lily? Terus Lily ngomong, I am. Nah, itu namanya kalimat I sama am, I am. Mana kata kerjanya? Cuma subjek aja. Ini kata kerja pembantu. Gitu ya teman-teman. Jadi di bahasa Inggris itu kata kerja itu nggak harus kata kerja dasar. Tapi kata kerja pembantu. Ini kayak is, am, are, was, were, been. Ya, itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Oke, good. Kita lanjut kalau nggak ada. Ya, saya yakin kalian langsung paham ya. Oke, bagus. Oke. Subjek itu sendiri kalian paham ya, subjek itu pasti dalam bentuk apa? Dalam bentuk benda. Nah, benda itu sendiri nanti macam-macam ya. Benda itu kalau dalam bahasa Indonesia kan kita tahu ya, bisa orang, bisa bukan orang, bisa yang asalnya kata kerja, contohnya ya. Contohnya yang bisa menjadi kata benda tapi awalnya kata kerja. Menonton, itu kata kerja bukan? Menonton. Kata kerja ya, menonton ya. Oke. Iya, Miss. Iya, Miss. Iya, aduh. Jangan ngantuk dong, guys. Itu sambil bikin kopi di sampingnya ya. Kalau yang alergi kopi mungkin bisa sambil makan jeruk bisa ya. Kalau nggak ada jeruk ya udah garam aja. Pokoknya nggak ngantuk ya. Oke. Apa tadi? Menonton itu kata kerja. Terus kita jadiin kata benda. Bagaimana kalau kita jadiin kata benda menonton? Watching bukan, Miss? Maksudnya dalam bahasa Indonesia dulu. Menonton. Nonton. Tontonan, ya kan? Tontonan. Ya enggak? Gitu. Ya. Jadi bahasa Iya, Inggris Miss. juga gitu ya. Yang awalnya kata benda, yang awalnya kata kerja bisa diubah menjadi kata benda, maka dia juga bisa menjadi subjek gitu. Nanti endingnya ke situ maksudnya ya. Mesti jelasinnya seperti itu. Jadi subjek itu pasti kata benda. Ya, dan kata benda itu sendiri nggak harus benda yang konkret ya, bisa juga yang non konkret. Contohnya yaitu tadi ya,
yang asalnya dari kata kerja. Mencintai itu juga bisa. Mencintai. Terus kata bendanya apa? Ayo, ada yang tahu? Mencintai kan love, ya nggak? Kalau kata bendanya apa? Bisa nggak dijadiin kata benda? Percintaan. Percintaan, ya. Oke. Cinta. Cinta. Nah, itu juga. Jadi nggak harus ada imbuhan mean gitu ya. Nggak harus ya. Jadi bisa juga cinta tetap cinta gitu ya. Mencintai, cinta gitu bisa tetap ya. Jadi love tetap bisa. Jadi nggak semua kata kerja itu ditambahin ing akan berubah menjadi kata benda, enggak ya. Jadi kita harus melihat kamus ya. Jadi kita nggak boleh ngarang. Kita harus tetap buka kamus. Kenapa? Karena kita bukan native speaker. Ingat itu. Apa itu native speaker? Native speaker itu pembicara asli atau penutur asli dari daerah sana gitu. Native speaker ya ibaratnya kalau anak masih umur 2 tahun udah bisa bahasa Inggris, so berarti itu orang native speaker dari sana. Gitu ya. Oke, dari sini subjek sudah paham ya. Jadi subjek itu pasti dalam bentuk kata benda. Oke, untuk ciri-cirinya sendiri itu sudah tersirat dari keterangan Misli tadi ya. Sudah tersirat. Ini ada keterangan single noun, ada yang plural noun, yaitu nanti ada di bahasan materi selanjutnya. Kalau ini kan hanya pembukaan saja. Yang penting kalian paham subjek itu ciri-cirinya pasti kata benda. Itu ya. Oke. Kemudian di sini disebut ada juga yang frase. Frase itu apa sih? Frase itu kumpulan dari beberapa kata menjadi satu kata. Maksudnya, Miss? Ya, maksudnya itu bukan kalimat, tapi kata. Contohnya, dalam bahasa Indonesia yang paling gampang, yang paling sering kita temui, sapu aja ya. Sapu itu kata benda. Lantai juga kata benda. Digandeng jadi sapu lantai, maka dia termasuk gabungan dari 2 kata menjadi satu kata, namanya frase. Itu ya, bukan kalimat. Kalau kalimat ya, sapu itu lantai. Gitu ya. Jadi beda ya. Frase itu maksudnya itu kumpulan beberapa kata menjadi satu kata, maka itu namanya frase. Nah, frase itu nanti macam-macam ya. Ada frase dalam kata kerja, ada frase dalam kata benda. Nah, contoh yang di sini itu kita bahas subjek kan. Jadi subjek itu kan selalu kata benda. Nah, kata benda itu dalam bentuk frase bisa. Frase kata benda. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris ya ini. The beautiful girl. Biasanya kata bendanya digandengin sama kata sifat ya. Ini kebetulan kata sifatnya beautiful. Itu. Jadi cantik itu. Tuh ada the-nya. The tall man. Laki-laki yang tinggi itu. Tuh ya, itu namanya frase. Ciri-ciri kata benda pasti diikuti the ya. Oke. The itu pasti ciri-ciri kalau itu kata benda. The. Oke. Oke guys, untuk subjek itu selalu kata benda ya, selalu noun. Terus bagaimana dengan it? Nah, it itu kan kata ganti ya. Nah, it itu juga selalu kata benda ya. It itu kata ganti benda. Oke. It itu selalu singular ya. Jadi kalian nggak usah mengkhawatirkan tentang it. Hukumnya apa? It itu hukumnya singular. Singular itu tunggal. Kalau tunggal berarti kata kerjanya juga harus tunggal. Itu. Jadi it ini hanya menggantikan kata benda yang tunggal. Apakah teman-teman dari kata it ini ada yang ditanyakan? Apakah teman-teman ini ada yang belum paham tentang it, tentang penjelasan ini? Miss. Nggak ada, yakin ya? Yakin. Jadi, Miss, aku mau nanya. Oh ya, silakan Miss. Kalau it itu biasanya dipakainya di mana aja ya? Oke.
Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus ini. Miss, siapa tadi yang tanya ya? Oh, enggak, Miss Lilia. Miss Yulfi ya? Oke, Iya. Miss Yul. Jadi kata ganti itu macam-macam ya. Kata ganti bisa menjadi apa aja. Bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, gitu kan? Nah, untuk it itu sendiri dia di sini posisinya sebagai kata ganti benda sebagai subjek. Ya, kebetulan yang kita bahas kan subjek. Apakah bisa menjadi objek? Ya, bisa. Bisa. Jadi misalnya kalau bisa menjadi objek, otomatis it itu bisa diletakkan di belakang. Nggak harus di depan. Gitu ya. Contohnya kalau di depan ini. It rains quite often here in the summer. Jadi it-nya ini kembali kemana? Nggak tahu kemana. Kan sebelumnya nggak ada. Kalimat sebelumnya kan nggak ada. Ya nggak sih? Sebelumnya kan nggak ada kata. Terus it-nya diambil dari mana? Diambil ketika sebuah kalimat itu tidak ada subjek tertentu. Jadi it itu sebagai penggantinya. Sebagai subjek. Paham nggak ya? Paham nggak sih? Kayak Paham, lucuan. Kayak contohnya kita mau ngomong, kok panas ya? Ada nggak subjeknya di situ? Kok panas ya? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak Nggak ada. Kan kalimat harus ada subjek sama verb ya. Kok panas? Panas kan kata sifat. Ya nggak? Gitu kan. Jadi harus dijadikan kalimat. Gimana itu bahasa Inggrisnya? Berarti harus pakai kata ganti it gitu ya. It is hot here gitu jadinya. Contohnya kayak ini. Hujan ya, hujan. Hujannya di sini gini, in the summer itu apa bahasa Indonesianya? Musim panas ya? Iya. Musim panas. Musim panas jarang hujan gitu ya. Jadi musim panas itu sebagai apa ini namanya? Keterangan waktu. Jadi bukan sebagai subjek. Sebagai keterangan waktu, makanya dia butuh kata ganti it. Gitu. Jadi it itu untuk membuka sebuah kalimat yang di situ tidak ada subjek tertentu. Itu. Kok mendung ya? Kok hujan ya? Kok panas ya? Bener nggak sih? Nah, seperti itu kalimat-kalimat idiom kan, kalimat kayak percakapan yang istilahnya tidak butuh subjek tertentu, makanya dia diganti sama si it ini. It gitu. Baik, Miss. Terima kasih. Oke, Miss Yul. Buat semuanya juga semoga paham ya. Nanti kalau nggak paham silakan ini aja ditonton lagi Zoom-nya Miss Lee. Oke. Kemudian selain it itu juga bisa pakai there. Seperti ini ya. There. Tapi there ini khusus untuk apa? Khusus untuk pengganti di sana atau ada. Ada. Jadi ada kata-kata ada gitu ya. There was a fire. Ada api di bangunan itu bulan lalu. Tapi kalimat ini memang hanya contoh ya. Jadi nggak usah dipusingin ya. Kenapa di sini pakai was? Kenapa? Kenapa di sini pakai were? Kenapa? Karena sudah terjadi. Lalu. Oke, good. Pertama karena kejadiannya sudah last month ya. Kemudian kedua karena di sini menunjukkan a fire. Itu singular makanya pakai was. Kalau di sini pakai were kenapa? Ya karena plural di sini many students. Kok nggak pakai are aja? Kenapa ya? Terserah dia mau bikin kalimat ya. Sebenarnya di sini harusnya ada keterangan waktu ya. Kalau misalnya nggak ada keterangan waktunya, berarti ini bisa diartikan tadi ya. There were many students in the room. Jadi tadi ada banyak murid di ruangan itu. There were. Jadi kalau dalam bahasa Inggris memang kita harus main tenses ya, rumus tenses. Kalau misalnya kita sudah terbiasa sama tenses, itu kita nggak usah mikir. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita tinggal nambahin keterangan waktu. Tadi, nanti, besok, sekarang, sedang gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kita harus pakai
rumus ya. Oke, tentang subjek sudah kita bahas ya. Subjek itu pasti dalam bentuk kata benda, dan kata benda itu bisa macam-macam, yang bisa dilihat ada, yang nggak bisa dilihat juga ada. Kemudian ada juga yang kata ganti tadi ya. Tuh untuk ringkasnya. Pas lampau ya. Miss Annabella ini ya voice-nya nggak bisa keluar ya, makanya aktif banget di chat ya. Bagus sekali. Oke, thank you Miss Annabella. Ya, sudah interaktif sekali ya. Oke, selanjutnya kata kerja. Nah, untuk kata kerja itu biasanya ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, gitu nggak? Karena lagi. Apa yang rame ini? Wait. Ya, sudah di-mute ya. Sudah di-mute. Oke. Untuk kata kerja sendiri, ya, kata kerja itu bisa berubah sesuai dengan tenses ya. Misli ulangi lagi, kata kerja itu bisa berubah sesuai dengan tenses. Contohnya, drives. Di sini pakai kata kerja bentuk 1, drive ditambahin S. Ya. Berarti tensesnya nanti pakai simple, namanya simple present. Terus di sini go nggak usah ditambahin ES. Kenapa? Karena subjeknya selain she, he, it, gitu ya. Dia pakai simple present karena kegiatan sehari-hari. Nah, untuk membahas verb lebih detail, nanti ada babnya tersendiri ya tentang tenses di pertemuan ke-4 kalau nggak salah. Kalau nggak 4 ya 5 ya nanti ya. Jadi di Zoom selanjutnya nanti akan kita bahas. Jadi ini hanya perkenalan saja verb itu apa. Yang sudah Miss Li jelasin tadi verb itu apa? Ya, verb itu kata kerja yang bisa berubah dari bentuk ke-1, 2, dan 3, kemudian bisa juga diingkan. Kemudian nggak hanya kata kerja biasa, tapi bisa juga kata kerja bantu, ya, yaitu is. Nah, is going ini namanya is sama going itu namanya frase. Ingat ya frase tadi ya, gabungan beberapa kata menjadi satu kata. Kelas katanya kalau is going berarti ya frase kata kerja, gitu. Nah, seperti ini, has been reading ya, berarti dia frase kata kerja. Oke. Kemudian she will go, ini juga ya, termasuk ya. She will go. Oke, ini untuk tenses. Nah, selanjutnya untuk complement. Nah, dalam pembahasan grammar di TOEFL, complement itu sendiri lebih sering dibuat jebakan. Kenapa? Karena complement itu bisa panjang sekali ya, complement. Makanya ketika Miss Li bahas soal tentang complement, ini apa? Ini nggak penting gitu. Bukan berarti nggak penting nggak penting gitu ya. Ya udah complement gitu aja. Complement itu cuma pelengkap aja. Yang penting kita sudah tahu subjek sama verb-nya udah cukup gitu ya. Kalau kita mau bahas soal biar cepet gitu, kita nggak terlalu pusing bahas complement. Nah, contohnya di sini ya kayak tambahan-tambahan aja ya guys ya. Si Xiao John. Nah, si Xiao John. Jadi kalimat utamanya adalah ini, si sama Xiao. Dia melihat gitu ya. Untuk complementnya ini, John at the movie last night. Panjang banget kan? Gitu. Jadi kalau boleh Miss Li ngomong, John at the movie last night itu nggak penting gitu ya. Itu fungsinya. Oh iya. Untuk Miss Iza, pertanyaannya berarti bentuk subjeknya ada there sama is ya, Miss ya. Maksudnya gimana ya, Miss Iza? Jadi kalau misalnya kita menemukan subjek there, itu nggak harus pakai is ya. Setelah there itu bisa juga are, bisa juga pakai were, tergantung setelah verb-nya. Kalau setelah verb itu is, berarti harus tunggal juga. Misalnya, ada seekor burung, berarti there is a bird. A bird, jadi pakai is ya. Kalau ada beberapa ekor burung, there are some birds gitu ya. Jadi tergantung sama subjek setelah verb-nya gitu ya Miss Iza ya. Oh iya, there sama it ya benar sekali. Jadi subjek itu bisa berupa there sama it tergantung artinya ya. Kalau kita mau bilang ada berarti pakai there. Itu kan ada kan nggak ada subjek ininya ya,
spesifiknya. Kan kita bilang ada. Beda sama dengan ada apa denganmu itu kalimat pertanyaannya. sorry, plesetan guys. Oke, dari sini nggak ada pertanyaan. Nah, lanjut. Modifier itu apa sih modifier? Modifier itu apa ini namanya? Kayak pelengkap ya, sama dengan complement ya, pelengkap. Cuma dia lebih ke spesifik gitu ya, lebih ke spesifik. Contohnya modifier adverb. Adverb itu keterangan. Keterangan itu bisa dalam bentuk keterangan waktu, keterangan tempat, ya, keterangan cara seperti itu. Jadi ini termasuk complement ya, complement termasuk ya. Cuma ini lebih spesifik lagi modifier. Modifier itu kayak memodif ya, memberitahu verb ini ngapain gitu ya. Contohnya ngomong dengan keras. Nah, speak loudly. Speak itu kata kerja, loudly itu modifier. Modifier dalam bentuk apa? Modifier dalam bentuk adverb cara. Gitu ya. Jadi itu maksudnya memodif sebuah kata kerja itu ngapain, atau memodif sebuah kata kerja itu di mana dilakukan, kapan dilakukan, seperti itu ya. Sudah jelas di sini ya, sudah jelas. Tuh. Oke, ini untuk mengidentify aja latihan yang di sini, gampang ya. Oke, berarti kita sekarang lanjut karena sudah jam 8:30, masih ada waktu setengah jam untuk membahas materi yang kedua. Bedanya complement sama modifier. Kalau modifier lebih simpel daripada complement. Oke. Jadi kalau complement itu kumpulannya ya, Mr. Haris, complement itu kumpulannya, nggak peduli dia itu modifier atau enggak. Kan complement ada objeknya, ada modifier, memodifier kata kerjanya gitu ya. Tapi kalau modifier itu hanya memodif sebuah kata kerja gitu. Jadi kalau complement itu semuanya, kalau modifier lebih khusus gitu ya. Modifier memodif, memberitahu sebuah cara kata kerja itu, entah itu cara maksudnya ini mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan caranya, kapan kata kerjanya itu dilakukan, seperti itu. Itu bedanya complement sama modifier. Jadi kalau complement itu lebih lengkap, kalau modifier lebih spesifik khusus untuk kata kerja. Betul sekali. Jadi modifier itu bagian dari complement ya. Oke, good question. Lanjut lagi guys. Materi yang kedua ya. Materi yang kedua. Nah, ini dia. Materi yang kedua, kalau misalnya kita sudah paham yang namanya kelas kata. Kelas kata itu apa sih? Kelas kata itu noun, verb, kemudian adverb, ya seperti itu ya guys ya. Itu namanya kelas kata. Kelas kata. Kata kerja, kata benda, kata sifat itu namanya kelas kata. Ya, oke. Tidak cukup di situ, nanti kalian bisa mengeksplor pengetahuan kalian tentang kelas kata itu dengan latihan-latihan ya. Nah, latihannya kalian bisa eksplor sendiri, ikut kuis di web-web yang menyediakan kuis-kuis tentang pelajaran bahasa Inggris ya. Banyak sekali di situ template apa sih itu namanya? Ya pokoknya itulah ya. Link yang menyediakan kuis secara online ya. Oke. Oke, kita lanjut di sini kalau nggak ada pertanyaan karena sudah jam 8:30 ya. Singular and plural nouns. Nah, ini penting banget kita pahami karena sangat mempengaruhi verb. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi kata kerja. Kapan kata kerja itu bentuknya singular, kapan kata kerja itu bentuknya plural, kalau apa? Kalau subjeknya singular atau plural. Oke, nah yang bikin kita nggak paham sama singular dan plural itu apa? Karena di situ ada yang beraturan dan tidak beraturan, gitu ya guys ya. Contohnya, kata kerja yang tidak beraturan itu kita harus menghafal, ya kita harus menghafal.
Oke, contohnya ini adalah nah ini kata kerja bentuk tunggalnya men pakai A, men pakai A. Terus bentuk pluralnya pakai E, men. Bacanya sama, cara bacanya sama, cuma beda di panjang pendeknya aja. Kalau dalam kelas pronunciation itu panjang pendeknya harus diatur. A man, seorang laki-laki. Kalau dua laki-laki, two men. Emang gitu ya kalau kelas pronunciation ya. Berhubung kita cuma kelas TOEFL, jadi kita cukup mengetahui tulisannya aja udah cukup. Terus ini yang tidak beraturan ya. Jadi tidak semua kata benda ketika diubah menjadi plural itu biasanya ditambahin apa? Ditambahin s atau es ya. Dan itu tidak kita bahas kenapa? Karena sudah kita pahami dengan membaca materi ini ya guys ya. Ini glass tinggal nambahin es. Kok bisa Miss? Kok enggak es aja langsung? Nanti ngomongnya belibet dong guys. Misalnya glass itu kan tulisannya pakai s gitu ya. Terus kalau kita mau menjamakkan, mau mempluralkan, apa glasses kan susah ya. Jadi itu berhubungan dengan cara pelafalan. Kenapa ditambahin es, kenapa ditambahin s, itu mempengaruhi pelafalan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya mempengaruhi pronunciation. Glass, one glass. Dua gelas berarti two glasses. Jadi ditambahin es gitu ya. Terus di sini ada juga cabang. Cabang itu pakai ch ya, branch. Kalau dua cabang berarti bukan branches gitu ya. Jadi ngomongnya belibet nanti, makanya ditambahin es, branches. Jadi ciri-cirinya kalau diakhiri dengan suara yang mendesis itu ditambahin es. Untuk yang lain contohnya kalau diakhiri dengan y alias y, family menjadi families gitu. Jadi y-nya diganti menjadi ies. Stories gitu. Ini kalau yang diakhiri dengan y itu berhubung mempengaruhi ketulisan ya. Konsepnya sama seperti happy, jadi happier ya, Miss. Oke, itu beda ya, Miss Iza ya. Kalau happy itu kata sifat, kan yang kita bahas kata benda. Yang bisa dijamakkan itu hanya kata benda. Kalau kata sifat itu nggak bisa dijamakkan. Kata sifat kalau misalnya kayak happy, happier itu namanya level ya, level kayak perbandingan. Happy, bahagia, happier berarti lebih bahagia atau semakin bahagia. Beda ya, kan ini kata benda ya. Oke. Jadi itu yang perlu kita hafal itu yang apa? Yang kata benda yang tidak beraturan. Itu. Kata benda yang tidak beraturan. Apa aja tadi? Ada man menjadi man. Woman menjadi women. Ya, bacanya seperti itu ya. Woman menjadi women. Child menjadi children. Jadi bukan childs gitu, bukan ya. Person menjadi people. Mouse, mice. Tooth, teeth. Foot, kaki ya, feet. Juice, juice. Juice itu loh angsa ya. Oke. Itu yang tidak beraturan. Nah, ada juga yang tidak beraturan tapi tidak berubah. Tidak beraturan maksudnya tidak berubah itu singular sama pluralnya itu sama, nggak berubah. Oh, sorry. Mr. Haris, sad menjadi sadness. Nah, itu juga kata sifat ya. Sad itu sedih. Sadness itu apa? Kesedihan. Ya. Jadi untuk kata benda yang didapat dari sebuah kata sifat, maka dia tidak bisa dibentuk menjadi jamak. Tetap sadness gitu aja. Nggak bisa sadnesses, kesedihan-kesedihan nggak bisa ya. Tetap sadness. Kenapa? Karena dia bentukan dari kata sifat. Oke, lanjut. Emang ada kata benda yang bentuk singular sama pluralnya itu nggak berubah? Ada. Contohnya, sheep, kambing. Domba ya. Domba apa kambing ya? Udah sama lah.
Pokoknya sheep. Pluralnya juga sheep, sama nggak usah ditambahin s, ya. Deer, rusa. Bentuk jamaknya juga sama, deer. Ikan, fish, ikan dalam kolam. Ada yang mau nyanyi ikan dalam kolam? Fish ya, fish nggak ditambahin es, tetap fish ya fish. Aircraft sama. Salmon, ya salmon tetap salmon. Gitu ya guys ya. Ada yang ditanyakan? Nothing? No question ya. Nothing. Oke, thank you. Selanjutnya ada juga yang bentuk kolektif. Nah, kolektif itu maksudnya apa? Kolektif itu kayak kumpulan ya, kumpulan beberapa jenis benda. Misalnya ini ada ikan. Ya, ikan itu bisa dijamakkan ketika dia adalah sebuah spesies. Ya, sebuah spesies kumpulan spesies ikan. Gitu. Jadi dia bisa diinikan. Kenapa? Karena ada angkanya, kemudian dia memang spesies tertentu. Oke. Selanjutnya kalian pasti sering dengar kata-kata a pair of ya. Wait, ada yang ngechat. Selain kata-kata yang tidak diubah tadi, apa lagi, Miss? Dan ciri-cirinya apa? Oke, selain kata-kata yang tidak diubah tadi, ya cuma ini ya. Jadi kata benda yang harus kita hafal, memang ini irregular ya, irregular. Kata benda yang tidak beraturan. Jadi memang ini aja. Yang kita hafal memang ini aja. Sama yang tidak berubah ini aja ya. Dikit yang kita hafal ya. Rata-rata ditambahin S atau ES. Nah, kemudian kita akan sering mendengarkan kata-kata a pair of. Pair of itu apa? Pair of itu adalah sepasang. Itu pair of itu pasang, sepasang. Kalau sepasang, maka seperti apa bentuknya? Maka bentuknya selalu plural, selalu jamak. Benda yang selalu jamak ditambahin a pair of itu biasanya tidak bisa terpisahkan. Contohnya, celana, entah itu celana panjang, entah itu celana pendek, itu dia sepasang, a pair of ya. Kemudian gunting, gunting kan sepasang ya, gunting kan kanan kiri itu sepasang. Dia tidak bisa bekerja kalau nggak sepasang. Oke, a pair of jeans ya, macam-macam ya. Nah, selanjutnya ini yang paling utama ya, dari keterangan yang sudah kita pelajari, yang mana ada kata benda yang beraturan sama tidak beraturan, bentuk jamaknya, itu endingnya kemana? Endingnya kita harus memahami antara countable sama uncountable nouns. Terus, apa bedanya? Countable sama uncountable nouns. Apa guys? Pasti kalian paham. Ada yang mau jawab? Sama bisa dihitung. Iya, betul sekali Miss Anggi. Bisa dihitung sama nggak bisa dihitung. Miss Anggi sambil rebahan ya? Aja, Miss. Iya, soalnya suaranya itu nggak dari ini. Nggak dari tenggorokan. Bukan suara tenggorokan, suara dada. Enggak ya, saya cuma ngarang Miss Anggi, sorry. Just kidding ya. Buat teman-teman yang lain boleh sambil rebahan, kan nggak kelihatan mukanya, nggak apa-apa ya. Ikutan Miss Anggi rebahan bisa. Mau yang mode serius, duduk, nggak apa-apa. Pokoknya relax aja ya. Oke guys, katanya Miss Anggi, countable sama uncountable itu benda yang nggak bisa dihitung sama nggak bisa dihitung. Emang ada benda yang nggak bisa dihitung? Coba ada yang jawab nggak? Ada nggak benda yang nggak bisa dihitung? Jumlah rambut. Jumlah air. Jumlah air. Pasir. Iya. Udara. Itu nggak bisa dihitung ya? Tekanan darah aja bisa dihitung, Miss. Masa udara nggak bisa dihitung ya? Iya nggak? Oksigen. Iya. Oksigen bisa dihitung.
Masa sih nggak bisa dihitung? Jumlah satuan. Ya, Miss, nggak bisa dihitung secara kasat mata. Iya, benar karena kasat mata ya. Oke, akan kita lanjutin. Nah, dari keterangan kalian ada udara, ada air, ada apa aja tadi ya, banyak ya. Maksudnya nggak bisa dihitung itu adalah ketika dia butuh satuan ya. Ada liter, ada kilogram, ya, ada meter, ada hektar gitu ya. Itu nggak bisa dihitung ya. Nggak bisa dihitung, kenapa? Karena butuh yang namanya satuan. Jadi itu ciri-ciri benda yang nggak bisa dihitung itu seperti itu. Jadi gampang kok. Kenapa ini nggak bisa dihitung? Karena butuh satuan. Ya. Beda sama yang bisa dihitung, nggak butuh satuan kayak 1, 2, 3, 4 itu kan nggak butuh satuan, jadi itu bisa dihitung. Gitu. Uang itu nggak bisa dihitung. Termasuk uncountable ya. Kenapa? Karena butuh satuan. Apa satuannya? Ya kalau di Indonesia namanya rupiah, kalau di Cina namanya yen, kalau di Jepang namanya yaitu ya. Di beda negara beda satuan. Itu namanya benda yang nggak bisa dihitung, makanya butuh satuan. Gitu aja ya kalau mau ngejelasin secara singkat. Jadi nggak harus yang cair, yang padat, yang hitung enggak ya. Jadi cukup itu aja. Oke guys. Kalau benda yang bisa dihitung ya ini ya kayak nggak butuh satuan ya. Emang ada kucing sekilo kan nggak ada ya. Anjing ini kan nggak ada. Jadi semuanya ini nggak butuh satuan ya, oke? Dari sini paham. Nah, terus kalau kita udah tahu itu benda bisa dihitung, itu benda nggak bisa dihitung, terus mau ngapain? Ayo mau ngapain? Ayo. Kalau kita tahu emang itu benda bisa dihitung sama nggak bisa dihitung, mau ngapain? Ada yang mau jawab? Kok diem? Biar tahu jumlahnya, Miss. Biar tahu jumlahnya. Oke. Ada yang lain nggak? Mempengaruhi kata kerjanya. Betul sekali. Mempengaruhi kata kerjanya ya, Miss Dela ya. Miss siapa sih yang barusan jawab? Miss nggak lihat. Yuven, Miss. Oh, Mister ya. Sorry, Sir. Suaranya lembut sekali, seperti sutra. Oke, Miss lanjut. Terus kalau kita tahu itu countable, itu uncountable, itu larinya kemana? Ya, mempengaruhi kata kerja, ya. Kalau misalnya countable, ya, maka dia bisa dua bentuk ya, bisa menjadi jamak, bisa juga menjadi plural, ya, bisa jamak, bisa plural tergantung sama kebutuhan kalimatnya, oke. Tapi kalau uncountable, nah kalau uncountable itu selalu singular, uncountable itu hukumnya selalu singular. Itu. Jadi nanti kalau misalnya kita menemui kata benda dalam bentuk uncountable, maka verbnya ya harus singular. Contohnya, the money. The money is much better in my new job. Itu. Jadi pakai is ya, atau pakai was juga bisa. Jadi nggak pakai are. Kenapa? Karena uang itu benda yang nggak bisa dihitung alias uncountable. Maka verbnya, kata kerjanya harus singular. Ingat ya, konsep kata kerja itu nggak harus kata kerja dasar, tapi kata kerja bantu juga bisa. Oke, untuk mempengaruhi kata kerja ya, di sini ada mempengaruhi kata kerja, hanya kalimat ini yang mempengaruhi kata kerja, temani. Karena apa? Karena sebagai subjek. Jadi ketika noun itu yang uncountable di sini ya, noun itu sebagai sebagai subjek, maka dia mempengaruhi kata kerja, gitu ya, lebih spesifiknya seperti itu. Endingnya kalau kita memahami yang namanya countable sama kapan itu uncountable, maka endingnya ketika menjadi sebuah subjek seperti ini contohnya, maka kata kerjanya mengikuti kata benda sebelumnya. Contohnya kata kerja biasa sama kata kerja bantu apa, Miss? Oke, Miss Iza.
Kata kerja bantu itu contohnya kayak ini, is, ini ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, uang itu lebih bagus ya, maksudnya mendingan gitu maksudnya ya. Uang itu mendingan di pekerjaanku, maksudnya di pekerjaannya dia itu uang itu lebih menghasilkan daripada pekerjaan sebelumnya mungkin ya perbandingannya. Namanya juga cuma contoh ya. Is ini sebagai kata kerja bantu. Kalau misalnya nggak ada kata kerja bantu is, maka dia salah. Dia bukan kalimat nantinya. Karena dia tidak ada kata kerja dasarnya. Contohnya, nilai uang itu bertambah. Misalnya seperti itu ya, nilai uang, tapi nggak mungkin ya, nilai uang itu selalu menurun ya. Nilai uang menurun. Nah, menurun ini sepertinya bukan kata kerja, ya nggak sih? Tapi kalian lihat di kamus, menurun itu sebagai kata kerja. Decreases, gitu, decrease tulisannya nanti. Dan misi tulis di sini ya. Money value always decreases. Nah ini. Jadi kalau di sini subjeknya itu uang juga, ini juga uang juga. Money value tapi ya, money value nilai uang. Kalau di sini pakai kata kerja bantu is, kenapa? Karena tidak ada kata kerja dasarnya. Kalau di sini pakai decreases karena kata kerja dasarnya menurun, decreases. Money value always decreases. Jadi dia nggak butuh kata kerja bantu. Kenapa? Karena sudah ada kata kerja dasar dan tensesnya sebagai simple present. Kenapa pakai simple present? Karena ini kalimat info masih, kalimat berita ya, kalimat apa ya? Alat berita, pengetahuan umum, kejadian yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, kalau misalnya kita mau, ya namanya juga contoh bebas ya, mau bikin ini, kalimat sedang misalnya ya, sedang. Money value is decreasing. Nah, berarti ini kata kerja bantu, kemudian kata kerja dasar, is decreasing. Kenapa? Karena kita mau mengartikan kalimatnya uang itu, nilai uang sedang menurun. Itu nanti namanya seperti itu, artinya seperti itu. Jadi kata kerja itu bisa berubah tergantung apa? Tergantung tensesnya, ya. Ingat ya. Nanti kita akan membahas tenses di mana? Di materi keempat antara 4 dan 5 ya. Jadi di pertemuan Zoom selanjutnya nanti ada. Oke, Miss Iza. I hope you understand well. Semoga Miss Iza paham dengan keterangan yang sudah Miss Li kasih. Nanti kalau nggak paham, silakan di-review lagi ya. Review. Oke. Nah, itu tadi kata benda yang mempengaruhi kata kerja ketika dia sebagai subjek. Kata benda yang mempengaruhi kata kerja cek ketika dia sebagai subjek. Oke, Miss Yosua, ini jadi beda apa ini? Bedakan pakai ing sudah berlangsung, yang s sedang terjadi berlangsung mana ya? Kebalik kayaknya ya. Kalau ing berarti sedang berlangsung ya. Contohnya nih, Miss Li sedang ngajar berarti I am teaching ya. Kalau Miss Li sudah mengajar dari jam 8 berarti I have been teaching. Itu nanti ada di kelas di materi selanjutnya. I have been teaching. Kalau misalnya pakai es, misalnya Miss Li teaches gitu ya. Miss Li teaches atau I teach. Seperti itu namanya simple present ketika Miss Li mau ngasih tahu kalau aku loh kesehariannya ngajar gitu. Misalnya, I teach English twice every week. Misalnya seperti itu. Itu berarti kalimat saya ngasih tahu, ngasih info kalau keseharian saya 2 kali seminggu itu ngajar bahasa Inggris. Seperti itu ya. Kalau misalnya saya mau ngasih tahu, aku loh sedang ngajar gitu. I am teaching. Kalau dia sedang ngajar berarti she is teaching. Jadi tergantung sama
kalimat yang mau kita kasih tahu. Tensesnya. Tenses itu waktunya, timingnya. Gitu ya. Kalau untuk lebih detailnya itu nanti kita akan lihat di materi 4 nanti, insya Allah, kalau nggak 5. Decreasing dan decreases. Nah, ini tadi Miss Li udah jelasin ya. Kalau misalnya kita mau ngasih tahu ya, nilai uang sedang menurun. Money value is decreasing. Kalau misalnya kita ngasih info, ya namanya juga uang ya pasti selalu menurun lah. Nah, misalnya kalau kita mau bilang kayak gitu, money value always decreases, gitu. Kan itu kalimat info. Kayak kalimat info, aku cinta kamu, I love you. Tapi kalau aku sedang jatuh cinta, I am falling in love. Sedang ya, sedang. Kata money, value-nya nggak pakai apa ini? Nggak pakai the. Oh ya, boleh pakai the, boleh nggak pakai the. Boleh. The itu untuk ngasih tahu benda itu lebih khusus ya, the money value atau money value. Boleh. The itu untuk menunjukkan dia itu selalu sebagai kata benda ya, the. Oke, Miss Nisa, good question. Nah, untuk selanjutnya, contoh selanjutnya yang berhubungan dengan uncountable. Kalau tadi yang kita bahas yang uncountable tapi sebagai subjek otomatis mempengaruhi kata kerja ya. Nah, kalau sekarang di sini ada water tapi dia tidak sebagai tidak sebagai subjek ya, tapi sebagai apa? Sebagai objek. Can I have some water? Nah, di sini pakai some water. Di sini nggak pakai S ya. Waternya nggak pakai S karena dia auto uncountable. Sudah jelas kalau dia itu nggak bisa dihitung. Untuk some itu sendiri, untuk pemahaman some itu biasanya artinya kan beberapa ya. Misalnya some books berarti beberapa buku. Some apa ini? Some pieces gitu ya, beberapa potongan seperti itu. Tapi kalau some water itu diartikan apa? Sedikit air ya. Sedikit air. Jadi kesimpulannya setelah some itu diartikan sedikit ya, water diartikan air. Intinya some diartikan sedikit ketika digandengin kata benda yang nggak bisa dihitung. I have some money, aku punya sedikit uang. I have some gold, aku punya sedikit emas. Seperti itu ya. Some diartikan sedikit. Shall we sit on the grass? Sit on the grass. Grass. Grass itu rumput ya. Grass. Jadi bukan grasses tapi grass. Dia sebagai objek ya di sini ya. Grass rumput. I love music. Oke, music di sini uncountable ya. Dia sebagai objek juga di sini. Jadi tidak mempengaruhi kata kerja ya. Jadi yang hanya mempengaruhi kata kerja ketika dia sebagai subjek ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya gandengannya guys. Ketika kita mau bilang banyak antara much sama many. Oke, much sama many punya arti apa? Artinya apa? Yo. Aduh, Miss, gampang kok ditanyain. Hah? Banyak. Banyak ya, oke. Jadi much sama many artinya itu banyak ya, banyak. Tapi kadang-kadang kita membahasa Inggris kan, kamu banyak-banyak istighfar gitu ya. Itu gimana itu bahasa Inggrisnya ya? You have to many say istighfar gitu ya. Yes, Miss. Nggak bisa ya? Nggak bisa kayak gitu ya? Bisa nggak? Kamu harus banyak-banyak apa ya? Pokoknya gitulah bahasa Indonesia itu suka mengulang-ulang sebuah kata sifat ya. Mengulang-ulang sebuah keterangan. Padahal dalam bahasa Inggris nggak bisa seperti itu.
Jadi kalau dalam bahasa Inggris biasanya kalau kita mau menekankan itu much-nya itu ditaruh di belakang. Itu ditaruh di belakang. Kamu lebay gitu ya, misalnya. Lebay dalam hal apa misalnya? Lebay dalam apa ya misalnya ya? Mengungkapkan sesuatu. Biasanya orang kan lebay itu dalam mengungkapkan sesuatu ya. You explain atau you explore atau you describe too much seperti itu. Jadi much-nya di belakang. Nah, untuk yang ini yang kita bahas adalah ketika ada kata benda yang memiliki arti banyak. Misalnya kita mau bilang banyak ya. Banyak tahun misalnya. Berarti many years atau bertahun-tahun pakai many years. Kenapa? Karena years itu benda yang bisa dihitung, ya makanya pakai many. Kemudian di sini ada much. Much itu juga artinya banyak ketika digandengin sama kata benda yang nggak bisa dihitung. Kalau kita mau bilang banyak tapi digandengin sama kata benda yang nggak bisa dihitung, maka pakai much. Benda yang nggak bisa dihitung, otomatis tadi ya, yang membutuhkan satuan, ya. Nah, kalau fun di sini apakah ada satuannya? Nggak ada. Nggak ada satuannya. Karena apa? Karena dia kata sifat ya. Karena sifat bukan kata benda ya. Much di sini fun di sini diartikan kata benda abstrak ya. Fun itu sebuah kesenangan, much fun. She didn't have much fun. Gitu. Dia tidak begitu menikmati, kalau kita bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Dia tidak begitu menikmati di sana di tempat ini ya, di TP ya. I haven't got many pens. Di sini pakai many karena apa? Karena mau bilang banyak plus kata benda yang bisa dihitung. Pens ada S-nya. Tadi kenapa tidak memakai little money, Miss? Oh, little ya. Oke, Miss Mia. Jadi little itu diartikan apa? Little itu diartikan sedikit ya. Boleh lah, kenapa enggak? Jadi little itu kalau much sama many kan artinya banyak, kalau little kan artinya sedikit ya. Jadi ini kan kita masih bahas much sama many. Jadi kalau much untuk benda yang nggak bisa dihitung, kalau many untuk yang bisa dihitung. Much sama many perbedaannya sama lots of. Oke, good question. Lot of itu bisa dipakai semuanya ya guys ya, bisa dipakai countable, bisa juga dipakai uncountable. Tapi dalam soal TOEFL, lot of itu biasanya jarang banget dipakai sebuah option. Kenapa? Karena dia bisa dipakai semuanya. Lots of money bisa, lots of friends juga bisa, lots of enak pakai itu. Oke, good question guys. Selanjutnya number sama amounts. Number artinya jumlah atau sejumlah. Number itu digunakan untuk yang bisa dihitung, kalau amount itu untuk yang nggak bisa dihitung ya. Number untuk yang bisa dihitung, kalau amount nggak bisa dihitung ya. Ingat ya guys ya. Artinya sama sejumlah ya. Contohnya kayak ini. Number of assignments, number. Jadi tugas itu bisa dihitung ya. Number pakai number, sejumlah tugas. Amounts of homework, sejumlah PR. Jadi assignment itu bisa dihitung, kalau homework bisa dihitung. Nah, ini nih ciri-ciri kata benda yang bisa dihitung dan nggak bisa dihitung yang harus kita hafalkan dan harus kita tahu dari kamus ya. Jadi 80% bisa kita ciri-cirikan. Ya, jadi 80% kita bisa menciri-cirikan, 20%-nya kita harus searching dari kamus. Harus ya, harus banget. Homework itu bisa dihitung nggak? Nggak bisa, ya. Dia termasuk uncountable ya. Kita nggak bisa ngasih alasan ya, karena kita bukan natifnya ya. Memang sumbernya dari sana, homework kata benda yang nggak bisa dihitung, ya udah kita terima aja. Kita nggak bisa protes ya. Mau protes sama siapa juga ya kan, mau protes sama pencipta bahasa juga bahasanya memang mengalir sendiri ya guys ya. Number of years, nah ini sejumlah tahun ya, maksudnya itu nggak diartikan sejumlah tahun secara harfiah ya, tapi
bertahun-tahun. Jadi kita sudah berteman lama ya, lamanya ini selama bertahun-tahun. Jadi pakai number of years. Apa ya? Kita itu harus bisa mengolah bahasa. Makanya ada banyak macam-macam apa sih pengolahan kosakata. Jadi nggak harus many years, bisa juga pakai number of years seperti itu maksudnya. Itu harus pakai kata large ya, Miss. Yang mana ya large? Oh, ini. Ini maksudnya penambahan kosakata biar ngasih tahu kalau betapa banyaknya gitu ya. Nggak harus pakai large ya, nggak harus. Large itu hanya sebagai tambahan aja untuk ngasih tahu untuk apa ya, melebih-lebihkan saking banyaknya gitu pakai large. Guruku ngasih aku PR banyak banget. Intinya kayak gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Large, tambahin large. Large kan luas ya. They give us an amount of money. Jadi mereka ngasih kita sejumlah uang gitu. Oke, few sama little ya. Kalau much tadi banyak, terus number itu sejumlah. Kalau few sama little itu artinya sedikit ya. Few untuk khusus yang bisa dihitung, little yang nggak bisa dihitung ya. Little kan bisa diartikan kecil juga ya, little. Oke, lanjut aja. Sudah paham sekali sepertinya ya. Nah, fewer sama less ya, fewer. Fewer itu digunakan untuk countable. Artinya apa? Lebih sedikit ya. Kalau few tadi sedikit, kalau few sama little tadi sedikit ya. Few sama little artinya sedikit. Tapi kalau fewer itu artinya lebih sedikit. Less artinya juga lebih sedikit. Biasanya fewer itu diikuti sama than. Fewer than, less than biasanya. Nah, seperti ini. He pays me less money than I thought. Jadi dia membayarku sedikit dari apa yang aku kira gitu. He pays me less money, less. Pakai less kenapa? Karena money nggak bisa dihitung, makanya pakai less ya. Kalau bisa dihitung tadi pakai few ya. Few birds came this year. Jadi lebih sedikit burung berhamburan atau berdatangan tahun ini. Kemudian selanjutnya ada some sama any. Artinya apa? Artinya beberapa ya. Oke. Selanjutnya sudah sepertinya ya. Nah, kalau di sini kan ciri-cirinya ya, ciri-cirinya bisa kalian pelajari sendiri, tapi yang dari Miss Li tadi ya, untuk ciri-cirinya yang gampang aja, intinya dia butuh satuan ya. Nah, kalau ini kan lebih umum ya, lebih umum seperti ini contohnya, ada yang bentuk liquid, kemudian abstrak, kemudian motivasi ya, dalam bentuk bubuk, seperti itu ciri-ciri benda yang nggak bisa dihitung ya. Oke guys, time is over karena waktunya sudah habis. Jadi untuk sesi pertanyaan selanjutnya, kalian bisa menanyakan lebih lanjut lewat grup WhatsApp. Jadi kalian jangan malu-malu untuk bertanya via WhatsApp ya. Please, jangan malu-malu. Karena kita akan tahu dari bertanya kan ya. Kalau misalnya malu bertanya, kapan dong tahunya? Ya enggak? Oke, semuanya. Wait. Stop sharing kali ya. Stop sharing. Oke, semuanya akhirnya kita sudah 1 jam belajarnya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat buat kalian semuanya dan saya pribadi, dan see you on the next Zoom. See you on the next Zoom. Nanti Miss Li ini ya, Miss Li share untuk recordnya. Ya, Mr. Gazi silakan nanti bertanya ya. Oh, Mr. Joshua. Nanti kita ketemu lagi hari apa? Hari Sabtu ya, guys ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu di jam yang sama. Oke, thank you for joining
our program today. And let's close our class by pray together. Pray start. Amin. Okay guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you. Bye-bye. See you on the next time. Okay, see you next time. Thank you. Okay.